Oke, itu kan Ya, sudah adat itu. dilakukan. Oke, itu kan sudah Ada. dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy. Ya. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang ini sekarang diambil alih dipakai oleh orang Islam? Kemudian orang Islam mengklaim bahwa itu ajaran dalam nabi-nabi sebelumnya. Sejak kapan? Bukankah ini fitnah yang nyata? Nah, ini perlu saya ya Bang Edis ya. Gimana? Adat itu berbeda dengan urusan tauhid. Karena Rasulullah Quran itu urusan tauhid, urusan jiwanya itu loh kepada pencipta. Gitu loh. Itu suatu adat yang itu milata Ibrahim, dari Ibrahim itu loh hanya Sejak kapan menapak Ibrahim ke sejarah. Mekah? Hanya menapak tilasi. Nah, Oke, di situ kan ada kalau suatu ada kisah. di dalam Oh, Al-Quran Ibrahim ke Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. itu bukan Mekah, Bakah. Bakah Nah, itu terus kenapa sekarang kalian fitnah tempat ini adalah lah. tempat yang Nah, didirikan itu kan, Ibrahim? para pemikir Bang Edis. Itu para pemikir Berarti berarti sebenarnya setelah berarti sebenarnya Ibrahim tidak pernah ke sini. bukan itu di Bakah. Maksudnya di Bakah itu apa? Tempat yang suci di dalam kolbu manusia itu lo Jadi Bakah. Ibrahim pergi ke kolbu manusia. Bukan seperti itu Waduh, tambah maksudnya. parah lagi. Bang, saya tanya Ya, kepada Anda, menurut ya. Al-Quran, Ibrahim pergi ke Mekah atau tidak? Nah, kalau menurut kisah itu eh, kan punya dua istri ya. Nah, yang Di satu itu Siti mana di Sarah. Quran Ibrahim Terus punya dua istri, Pak Urip? Di ya, dalam Al-Quran tidak pernah Ibrahim disebutkan punya dua istri. Kalau ada, kalian bisa tunjuk ayatnya. Saya lompat dari Monas. Di nah, mana? terus ada kisah-kisah anaknya itu Ismail, Ishak, apa Kalau itu gak bisa punya dua disebutkan? orang anak, Ibrahim itu disebutkan dalam Quran punya dua orang Ya, anak, Ishak oke. dan Ismail. Ya, siap. Nah, tapi Terus, tidak ada disebutkan bahwa dua anak ini ibunya beda, nggak ada. oh kalau menurut jenengan berarti ibunya sama gitu, Siti Sarah gitu. Loh, menurut Bible, ibu Ayo ya, dari Ismail adalah silakan. Hagar. Ibu Hmm. dari Ishak adalah Sarah. Tapi itu dalam Bible. Dalam Quran nggak ada kayak begitu. Makanya saya bilang kalian ini kenapa justru percaya Bible, tidak percaya Al-Quran. Al-Quran saja nggak bilang istri ibunya beda. Di Quran mana bahwa bilang ibunya itu berbeda? Nggak ada. Di Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kalau ada Ibrahim pernah ke Mekah di dalam Quran, saya terjun dari Monas. Ayo, di Wah, Quran ya. mana? Iya kan, kalau di Quran nggak ada, Bang Bang Edi, Iya, nggak ada. karena Lalu dari kenapa kalian fitnah bahwa tempat ini adalah tempat yang didirikan oleh Ibrahim? siapa yang memfitnah gitu loh. Loh, oke, Itu sekarang kan tempat sebagai ini simbol. didirikan oleh Gini, Bang siapa? Edi, Oke, tempat ini gini, gini. didirikan oleh siapa? Ya, itu kan yang membangun Ibrahim sama Nah, Ismail. Ya kan? no, oke, Istri Ismail. oke, Terus, oke. ya, Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim membangun Baitullah. Betul? oke, ya, rumah Allah, ya. Baitullah itu ada di mana? Menurut Al-Quran Baitullah ada di mana? Nah, menurut Al-Quran, sepengetahuan saya itu ada di dalam kolbunya masing-masing. Di kolbul mukminin Baitullah. Gimana berarti Ibrahim? Berarti Ibrahim mendirikan Baitullah di kolbu manusia. Iya, karena rasa Bar. percaya itu, ini Bang Idris, itu ya, ini kan urusan Aduh. ketuhanan, urusan keselamatan, urusan itu suci, gitu loh, wahyu dari Allah itu kesucian, pasti di dalam hatinya, di kolbun mukminin, gitu loh. Oke, siapa yang Ya. suci menurut Al-Quran? Nah, yang suci di situ karena mempercayakan Bukan, seorang hamba enggak, itu menurut mempercayakan Al-Quran siapa yang suci menurut Al-Quran? yang suci, ya Iya. Allah, Ada ya manusia Allah, yang suci. bukan Oke, Allah yang suci ada disebutkan ayatnya. Manusia yang suci siapa di dalam menurut Al-Quran? manusia yang suci. Itu Ya. manusia yang cuma di situ diselamatkan, Bang Edis. Salah gimana? Coba ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran? Ada. Coba bukakan Terus ya. bukakan Al-Quran surat surat Ali apa Maryam ayat yang ke Ntar dulu, ini Quran langsung ya. ya Biar rame ya, silakan. Adit, ya. Coba Quran surat Maryam surat yang ke-19.
Waduh. Ya, Maryam yang 19. Makanya ini kan beda tafsir sampean luas. Ini enggak tafsir-tafsiran ini. Ayo, Gitu. Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ini 17 kita saya bicara keyakinan gitu loh. Kita Keyakinan nggak saya. bicara keyakinan di sini. Kalau kita bicara keyakinan nanti debat kusir. Coba apa yang tertulis dalam Al-Qur'an itu? Surat Maryam. Ya, ayat yang ke-17. Kita mulai dari ayat yang 17. Tar dulu, Maryam nomor berapa sih? Maryam itu surat yang ke-19. Aduh, surat Maryam saja tidak tahu. Ya, 305. Gak apa-apa, sampai tertawa semua gak apa-apa Bang Edi. Coba kita mulai dari 17 Bang Urip. Sampean sama. Coba, gitu ayo kita mulai dari 17. Maryam, tar dulu Bang Edis. Ini kok saya itu gak kayak sampean pakai data terus. Kalau saya pakai keyakinan hati gitu loh maksudku. Iya, berarti namanya itu ngarang bebas. Nah, orang Ayo, yang ke Quran saja dulu biar kita enak. Siapa yang suci? Ya itu makanya 305. Oke, 300. Ini ya Maryam ya. Ayat berapa? Kita mulai dari 17. 17. Oke. Ini kan qolat ini kan itu artinya Ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Terus 18-nya. 18-nya. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, 19-nya. Ayo, siapa orang suci di situ? Coba 19-nya. Dia Jibril. Nah, ini kan artinya dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah padamu, seorang anak laki-laki yang suci. Nah, siapa di situ manusia yang suci menurut Al-Qur'an? Nah, di sini kan yang yang ditanya Muhammad. Siapa manusia yang suci menurut Al-Qur'an? Iya, ya Muhammad di sini. Maksudnya kan Muhammad lagi. Iya, begini Bang Edi. Sebentar, itu percakapan antara siapa? Sebentar. Itu percakapan siapa dengan siapa? Ini ya, percakapan Jibril dengan, ya kan? Percakapan Jibril dengan siapa? Ke Muhammad. Oke. Enggak, Jibril lagi ngomong sama siapa? Coba baca lagi, baca ayat 17-nya. Lalu dia mana itu? Lalu dia siapa? Dia itu siapa di situ? Nah, lalu dia ini kan yang pencipta. Buset. Dia di situ adalah Maryam, Pak Urip. Maryam. Coba baca lagi. Dia terus. Nah, dia yang mana? Yang 18. Coba 17-nya dibaca dulu. Lalu dia, coba. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Oke, siapa yang memasang tabir itu? Oh, ini kan kisah Maryam gitu ya? Iya, dia yang memasang tabir itu adalah Maryam. Lalu terus. Terus, dibaca terus. Mana itu ya? Maryam tadi ya? Terus. Yang Maryam ini ya? Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Ya, baca selanjutnya lagi. Terus, baca terus. Nah, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Oke, jadi Jibril berkata kepada Maryam, betul? Ya, bahwa dia akan diberikan anak laki-laki yang suci, betul? Betul. Suci. Oke, siapa yang anak yang suci menurut Al-Qur'an? Al-Qur'an itu menurut riwayat itu suci itu Isa, Nabi Isa. Nah, iya, bahwa yang suci hanyalah Isa, betul? Nah, berat kan? Nah, gitu loh. Ini Bang Edis, Isa di sini, Isa secara ketauhidan dan di Al-Qur'an ini, Isa itu Isa yang gitu loh Bang. Maksudnya begini loh. Maksudnya begini. Tadi kan saya tanya kepada Anda, Pak Urip,
bahwasanya Ibrahim di dalam Al-Quran itu memang disebutkan Ibrahim itu membangun Baitullah, dasar-dasar Baitullah, betul? Oke, ya, Nah, siap. yang dibangun itu kata Anda di hati manusia, di kolbu. Sejak kapan Ibrahim datang ke hati terus membangun Baitullah di kolbu? Nggak ada Baitullah itu di kolbu. Baitullah Gitu. itu menurut Al-Quran ada di mana? Baitullah menurut Al-Quran? Di hati, qalbul mu'min Tidak Baitullah. ada. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya Baitullah itu ada di hati? Di mana? Di qalbun salim itu loh. Qalbun salim ada ayat Mana apa surat itu ya? berapa ayat berapa? Surat berapa ayat Bentar berapa? dulu. Lihat Google dulu ya. Waduh, lihat Google dulu. Ya iya, karena saya itu pelaku. Bukan Begini, sebagai saya kasih apa tahu, saja begini. gitu loh, Bang Edis. Ya Begini kan? Urip Sentosa, Ya, begini ya. ya, Begini silakan. Bang ya. Gini Bang. Silakan. Bait Tuhan ada di hati manusia itu narasi Injil. Bukan narasi Al-Quran, gimana? Bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Ya. Loh, Bang, Ya. tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Itu ajaran Injil, bukan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran, bait Tuhan atau rumah Tuhan itu ada di Bakkah, walaupun diedit jadi Makkah. Iya. Ya, itu kan Betul nggak? ilaman Baitullah ada di mana salim menurut gitu Al-Quran? loh. Apa itu? Baitullah ada di Apa mana tadi? menurut Al-Quran? Ilaman atullah biqalbin salim, di dalam hati orang-orang yang taslim, Mana orang-orang ayatnya? ikhlas. Mana ayatnya? Dalam Ilaman Al-Quran. atullah biqalbin salim itu apa? Bentar dulu. Kak, tuh. Ayatnya mana dalam Quran? Bentar. Nggak boleh begitu. Kalau dalam Islam, dalam Kristen malah ada lagunya, bahkan saking itu terkenalnya ada lagunya. Mau dengar lagunya? Ada lagunya. Nih kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Lihat. Nih. Ya, dengarkan lagunya ya. Ini ada lagunya khusus nih, lihat nih. Ya, silakan. Ku jadikan hati Sinyal. ini untuk kediamanmu. Ku jadikan. Tuh kan, jadi di sini ada lagunya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Jadi hati manusia supaya menjadi tempat kediaman Tuhan. Supaya roh Tuhan itu tinggal di hati manusia. Nah, kalau di dalam iman Anda nggak ada kayak begitu. Rumahnya Allah itu ada di mana? Di Bakkah. Terus kalian edit jadi Makkah. Gimana? Ini ayatnya di sini. Di Al-Baqarah itu loh Bang Edis, 125. Apa di situ dikatakan? Di sini kan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Iya, Dan tempat jadikanlah berkumpul. sebagai Emangnya platform. manusia kumpul gitu di kolbumu. Tadi Anda bilang Nah, rumah begini, Baitullah ada di kolbu, terus kolbumu jadi tempat berkumpul manusia. Nah, begini, sampai punya kolbu enggak? Bisa kolbu enggak? Punya hati enggak? Saya punya Semua hati. manusia Saya itu hati. punya kolbu, Iya. tapi kolbu di dalam hati manusia bukan tempat kumpul manusia. Aduh, Nah, ada bukan. saja ini. Makanya pencipta saya dengan pencipta sampean berbeda. Saya seperti Makanya ini. justru dari karena pencipta beda, sendiri. jangan disama-samakan. Tuhan kalian Iya. itu adalah Tuhan yang tadinya adalah Tuhannya orang Quraisy. Gimana? Betul? Tidaklah. Kalau saya itu nggak meyakini seperti itu. Oke lah, Bang Edis. kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Oke. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga terlebih-lebih untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang sebelah dan terlebih
para polemikus yang sering naik ke room Edis TV, Komal Edis TV, dan mereka mendapat banyak pelajaran, bahkan mereka tersadarkan tentang ajaran dan keyakinan mereka. Karena ketika dipertanyakan tentang ajaran mereka dan isi kitab suci mereka, mereka sama sekali tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Berbeda dengan kita. Ketika dipertanyakan isi kitab suci kita kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengimaninya, maka kita sanggup memberikan jawaban, sanggup kita memberikan pertanggungjawaban terkait apa yang mereka tanyakan tentang iman kita. Nah, namun ketika mempertanyakan iman mereka, itulah sebabnya kenapa mereka sering marah, sering ngamuk, sering tidak terima ketika kita mempertanyakan iman mereka. Karena memang mereka tidak mampu untuk menjelaskannya, mereka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Yang penting imani saja. Dan di dalam iman Kristen tidak demikian, karena di dalam sejarah umat manusia, Allah pernah menyatakan dirinya, dan itu bukan hanya suatu cerita orang saja, tetapi Allah pernah menyatakan diri dalam sejarah peradaban manusia, sejak awal manusia diciptakan sampai saat ini, bahkan seterusnya Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Dan itulah yang perlu kita saksikan, yang bagaimana ketika kita percaya kepada Kristus Yesus dan kita bisa memberitakan itu kepada orang lain, supaya orang lain itu bisa diselamatkan bukan karena amal ibadahnya, bukan karena perbuatan baiknya, karena kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita, maka kita kembali kepada manusia yang pertama yang mungkin saja amal ibadah mereka itu lebih banyak daripada dosa mereka. Namun mereka tidak dapat diselamatkan oleh perbuatan baik mereka hanya karena satu dosa yang mereka lakukan dalam Taman Eden itu. Namun satu dosa itu membuat mereka tidak layak untuk tetap tinggal di taman itu. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.